Wa kadzalika la 'udhra li'alimin fi tarkil amal bi'ilmihi. Dan demikian pula tidak ada uzur bagi orang yang alim di dalam meninggalkan amal dengan ilmunya. Nah, orang yang sudah menuntut ilmu pun tidak ada alasan baginya untuk tidak mengamalkan ilmunya. Karena sesudah kita melakukan satu kewajiban yaitu menuntut ilmu, kita punya kewajiban yang lain yaitu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, tidak cukup hanya menuntut, tapi ilmu yang kita tuntut ini harus kita amalkan. Nah, ini juga sama ya, tidak ada alasan ujar Sidin bagi orang yang alim ini di dalam meninggalkan beramal ini dengan ilmunya. Jadi bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sesuatu yang mudah. Menuntut ilmu ini sesuatu yang berat. Nah, menuntut ilmu ini sesuatu yang berat karena menuntut saja tidak cukup. Sesudah menuntut kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Sesudah mengamalkannya pun kita dituntut untuk ikhlas ini di dalam mengamalkannya, ikhlas karena Allah. Jadi bukan sesuatu yang mudah, nah, sesuatu yang sulit. Nah, karena akan datang pada babnya ya, ini bagaimana orang-orang yang mereka ini menuntut ilmu akan tetapi ini tidak mengamalkan ilmunya. Ini sesuatu yang tidak cukup, sesuatu yang tidak cukup. Ilmu saja tanpa mengamalkannya itu tidak akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Menuntut saja tapi tidak mengamalkannya, ini tidak cukup, tidak akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Diperumpamakan orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu sama seperti orang yang berobat. Orang yang berobat kada cukup berobat di Pangkalambun, tolaknya ke Jawa, berobat ke Jawa. Kada cukup berobat di Jawa, berobat ke Banjar misalnya. Kada cukup berobat di Banjar, berobat ke Jakarta misalnya. Kada cukup di Indonesia, berobat lagi ke luar negeri. Tapi obatnya kada diminum, cuman obat nang inya dapatkan dari dokter. Nah, baik dokter yang di sini, dokter yang di Surabaya, dokter yang di Banjar, dokter yang di Jakarta, dokter yang di luar negeri, obatnya ini tidak diminum. Apakah yang demikian akan memberikan manfaat? Tidak. Ya sama. Namun kita menuntut ilmu di majelis malam minggu kita datang, karena di majelis malam Jumat kita datang, tiap malam hadir ke majelis-majelis ilmu. Tapi begitu ilmu nang inya pelajari, inya dapatkan, tidak inya amalkan sama sekali. Ya sama seperti tadi. Yang demikian ini tidak akan memberikan manfaat, tidak akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Jadi sesudah kita menuntut ilmu, paksalah diri kita ini untuk mengamalkannya. Ya, jangan sampai kita hanya cukup dengan menuntut saja tapi tidak mengamalkannya. Tapi hadirnya kita ke majelis ilmu walaupun kita belum mengamalkannya, ini jauh lebih baik ketimbang nang kada hadir ke majelis ilmu sama sekali. Nah, kita menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, kita tidak mengamalkan, ini keadaannya masih jauh lebih baik ketimbang nang kada hadir sama sekali, ketimbang yang kada mau menuntut ilmu sama sekali. Kenapa? Orang yang tidak menuntut ilmu ini meninggalkan dua kewajiban sekaligus, kewajiban menuntut dan juga kewajiban mengamalkan. Sedangkan orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan, inya sudah melakukan satu kewajiban, tinggal mengerjakan satu kewajiban lain. Inya mengerjakan satu kewajiban tapi meninggalkan satu kewajiban yang lain. Tentu tidak sama antara orang yang mengerjakan, antara orang yang meninggalkan dua kewajiban, tentu tidak sama dengan orang ini yang meninggalkan satu kewajiban, tidak sama. Nah, jadi kita banyak-banyak bersyukur. Nah, kita diberi taufik, diberi inayah, diberi hidayah oleh Allah.
sehingga kita mau hadir ke majelis ilmu, kita mau mendengarkan ilmu, kita mau menuntut ilmu. Cuman jangan cukup sampai di situ, paksalah diri kita ini untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari.